Nama saya Awan Prasetyo, saya penanggung jawab acara. Saya bertanggung jawab langsung ke tim produksi dan tim markom lah ya. Bahkan Volley itu event ketujuhnya Vindes, event sportainment ketujuhnya Vindes. Event yang pertama kali diadakan Volley-nya itu 2023 dan lanjutnya di seri 2-nya ini di 2025 gitu. Jadi ini event ketujuh dari rangkaian sportainment yang pernah dibuat sama Vindes. Oke, jadi sebenarnya kenapa sequel gitu? Alasan utamanya karena ketika kami lihat ke belakang gitu, Vindes Sport itu bisa sukses ketika kami punya story. Story itu bisa secara organik atau bisa kami buat gitu. Nah, 2021 ketika kami punya event pertama kali di pingpong lawan Onat, terus pingpong Desta lawan Abdel, bulu tangkis Valen lawan Vincent, sampai Raffi Ahmad lawan Desta di tenis, itu semua punya benang merahnya gitu, punya story-nya saling nyambung tuh. Ketika di 2023 kami memilih untuk punya Vindes Sport lagi, ada 2 cabang gitu, bahkan volley sama tepok bulu. Nah, dua-duanya ini udah lepas dari benang merahnya. Jadi we have to create a new event lagi gitu. Udah beda sama 2021-2022 gitu. Nah, ketika kami absen 2024, yang bisa nyambung tuh apalagi ya? Karena kami melihat di 2021 dan 2022 suksesnya dengan cara itu gitu. Jadi akhirnya kami coba kawinkan lah di 2025 ini ketika kami comeback. Ya kami mengawinkan lagi sama 2023. Dengan kesuksesan bahkan volley di 2023 kami bikin lagi lah sambungannya gitu. Dan gak cuma sekali sambungannya, tapi sampai di akhir tahun nanti di bulan November, di tanggal 15 November gitu. Jadi ada 3 journey lah. Bahkan mungkin ada tambahan journey lagi, ya nggak tahu. Kita namanya juga kerja ya. 2023 ketika kami punya bahkan volley itu adalah Vindes Sport tersukses in terms of content. Jadi dalam hal konten tuh beneran mantep lah dibanding sebelum-sebelumnya atau setelahnya. Jadi gue cuma bilang sama tim standar gue yang kemarin bahkan volley 2023. Teman-teman cuma harus lebihin dikit aja, itu gue udah happy banget gitu. Ya ketika gue pertama kali ditunjuk jadi PO, gue di chat sih sama Laksa. Jai, lo jadi PO bahkan volley 2 ya. Hal yang pertama gue tanyakan adalah, lo yakin gitu. Karena ya gue aja awalnya gue nggak yakin dengan diri gue sendiri gitu. Karena Vindes Sport ini tuh event yang apa ya, kalau kata Bang Andi itu event sakralnya Vindes gitu. Terus gue kayak ngerasa kayaknya gue belum cocok deh untuk menanggung beban menjadi project officer gitu. Tapi Laksa akhirnya bilang ya udah sambil berjalan aja, dibantu gitu sama Laksa dan Awan. Akhirnya ya udah dengan mungkin awalnya setengah hati, oke ya udah gue terima untuk jadi project officer. Ya sampai sekarang alhamdulillah sudah persiapan seperti ini. Kenapa aja yang sekarang ya karena menurut gue aja sudah punya basicnya gitu, how to lead the team lah. Tinggal dipoles dikit ya menjadi lebih enak karena utamanya menurut gue seorang PO adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, orang yang bisa punya delegasi yang bagus, orang yang tekun gitu. Aja sih tekunnya belum terlalu ya, cuma nggak apa-apa. Aja itu dulu ojek online. Sampai akhirnya gue ajak jadi ngurus Vindes Store tuh yang packing barang. Tapi gue kan orangnya ketika gue percaya tuh gue akan nge-push buat mereka atau siapapun itu jadi lebih baik. Ini berarti bisa nih, tapi ini nih Tantangannya udah pasti tadi yang seperti gue bilang di awal, persiapan bahkan volley ini itu berbarengan dengan jalannya RBV gitu. Jadi cukup tabrakan tuh. Di saat Sakar lagi fokus RBV, gue dan tim kecil menyiapkan bahkan volley yang dimana si bahkan volley ini tuh sebenarnya persiapannya tuh udah mulai dari Februari awal bahkan, dari sebelum RBV gitu. Terus ada RBV, makin susah lagi karena kan di kantor sendiri kita masuknya rata-rata malam kan. Sedangkan gue harus meetingnya siang, kayak gitu-gitu. Itu yang menjadi tantangan. Mungkin lebih challenging dari bahkan volley yang pertama karena kita itu nggak nge-hire grup
Dulu tuh Bahkan Volley pertama itu prediksi itu masih bentukannya sebagai grup ya. 13 orang main bareng kemana-mana. Kalau di Bahkan Volley 2 tuh kita nge-assembly atau ngerakit individu-individu dari musisi untuk disatuin. Terus komika ya, walaupun mereka terbentuk dari sebuah komunitas, tapi kan nggak setiap hari atau setiap minggu berkumpul gitu sih. Jadi itu tantangan yang berbeda dari Bahkan Volley pertama di Bahkan Volley yang kedua ini gitu. Bahkan Volley 2 ini menurut saya sih lebih organik secara promosi, terus secara talentnya pun lebih variatif. Kita untuk musisi itu ada range masa-masa para musisinya ya. Jadi dari yang paling senior gitu, Mas Ariel, Mas Duta, sampai ke yang sekarang baru muncul gitu, atau junior, Nyoman Paul. Jadi senang aja sih kalau untuk Bahkan Volley yang kedua ini. Nah, secara teknis tim produksinya, ya ini tantangan baru buat kita bikin berbeda secara kontennya ya. Dulu entrance dari luar The Actors sama prediksi pakai bis sama pakai pick up ya, mobil pick up. Yang sekarang kan kita coba dengan tema yang baru, hooligan sama gangster, ya entrance-nya juga berbeda. Jadi emang di Bahkan Volley 2 ini banyak yang beda sih. Sebenarnya itu tadi sih, berangkatnya adalah semangatnya kita pengen campaign ini juga melibatkan talent gitu. Itu yang jarang kita lakukan karena biasanya kita melibatkan talent untuk ya udah lu update deh atau posting deh poster utama doang gitu. Sedangkan itu kayak ini komika sama musisi kan sebenarnya mereka punya ciri khas masing-masing gitu. Kayak komika pun mereka adalah stand up comedian, tapi mereka juga punya ciri khas masing-masing. Terus musisi ini juga selain nyanyi, mereka juga kayak Oslo punya video top 5. Nah, kita pengen mengambil ciri khas mereka untuk kita ajak kerjasama bikin konten gitu. Nah, makanya kemarin tim digital bikin journey. Yaudah deh kita mulai dari tadi itu yang Ajis kita gocek mereka stand up Indofest. Terus setelah itu emang berjalannya Cywork-nya pengennya sebenarnya awalnya di akun mereka masing-masing. Cuma kan memang tidak semudah itu ya mereka posting video campaign gitu. Jadi yaudah deh dari Vindes IG kita invite collab kalau mereka mau bagus. Kalau enggak yaudah nggak apa-apa. Ya, at least ada trafficnya di kita lah gitu. Kalau teman-teman ingat di 2 tahun lalu di situ ada Alhamdulillah happy. Ya terima kasih juga buat Vindes ngasih kepercayaan. Jadi tempat gua untuk ya belajar, ngasah ilmu dan mengembangkan kemampuan mungkin ya. Gitu deh. Bahkan Volley 2 spesial tentunya karena ada keterlibatan gua di sini ya. Karena yang pertama gua belum bergabung di Vindes. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena ini adalah Bahkan Volley yang kedua. Dalam artian Vindes sudah melakukan yang pertama gitu. Itu sebagai benchmark. Jadi kita melihat yang pertama, kemudian strategi gua tentunya kita harus banyak koordinasi dan komunikasi sama teman-teman saker gitu ya. Kita brainstorming, ngobrol gitu, dan kita harus menyebarkan positive vibes pastinya. Karena dengan positive vibes itu kita akan menghasilkan sesuatu yang positif. Di Bahkan Volley 2 kali ini dari side Markom gitu, event mencoba membuat sesuatu yang berbeda gitu. Kita akhirnya menampilkan banyak activation gitu di luar gitu. Kita di luar eventnya kita melibatkan berbagai komunitas dan media volley gitu untuk menampilkan acara ini secara lebih organik gitu. Di hari hanya juga kita membuat satu area baru yang kita namakan area Keringat Itu Baik gitu. Sebagai pilot project kita menghadirkan banyak game-game arcade gitu di area festival untuk Vivin Dedes yang hadir di sana sambil nunggu open gate ke area arenanya bisa menikmati dulu game-game ini gitu. Dan di Bahkan Volley 2 ini kita mencoba lagi mengulang gitu, kita bekerja sama dengan Jari Senke. Jari Senke itu adalah media billboard terbesar di Indonesia gitu yang jangkauannya kita tahu luas, sehingga harapan dari kita bisa mengamplify si Vindes Sport Bahkan Volley 2 ini lebih luas lagi, terutama karena dia memiliki jaringan dan media luar ruang yang banyak di Jakarta.
dan bisa terbukti gitu dari netizen gitu, banyak yang mengirimkan foto-foto dari billboard ini ke sosmed kita, dan itu membuat kita ngerasa wah ini strategi yang lumayan berhasil nih buat meningkatkan awareness dari orang-orang untuk acara Bahkan Volley 2 kali ini. Dan di Bahkan Volley ini ya project kita barengan di Vindes gitu. Semua divisi terlibat, salah satunya adalah VCD gitu. VCD effortnya luar biasa di event kali ini, menciptakan key visual yang luar biasa keren gitu bisa dibilang gitu. Gimana artistik kita bisa ditampilkan secara wah megah gitu, dari mulai offline-nya gitu, on air-nya gitu. Itu semua terkonsep dengan baik dan tereksekusi dengan ya bisa dibilang sempurna. Di Bahkan Volley pertama sebenarnya justru aksidental branding yang kita buat itu gitu. Nah, untuk di Bahkan Volley kedua akhirnya kita berpikir gimana cara nyari kolerasi narasinya ya sebenarnya dengan Bahkan Volley pertama gitu. Nah, itu lumayan jadi tantangan sih karena pada akhirnya kita coba nge-expand juga tuh. Dari deck yang udah dihasilkan oleh kawan-kawan pada saat itu kita coba nge-expand narasinya, nge-expand role-nya, bahkan world building-nya bakal kita pikirin kayak gimana sih. Kalau di Bahkan Volley pertama itu kita coba kita coba ngebuat satu metode branding namanya branded house gitu, yang akhirnya kita coba yuk kita pikirin dulu sih Bahkan Volley-nya sebagai mother branding-nya gitu. Atau sebagai house brandingnya, arsitektur brandingnya gitu. Nah itu yang kita coba terapin dulu. Bahkan Volley itu apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya ini masih sama kayak yang tahun sebelumnya. Jadi karena di awal Bahkan Volley kita membuat dua kubu ya. Terus kita mengarah ke arah semacam gangster, organisasi, kelompok gitu ya, atau klub gitu ya. Jadi di Bahkan Volley 2 masih kurang lebih masih sama. Kita sepakati waktu itu turnamen perang geng kalau nggak salah. Jadi turnamen antar geng gitu. Akhirnya kita banyak inspirasi dari The Warriors ya gitu. Ada film, ada gamenya, terus juga game-game kayak Street Fighter dan lain-lain. Itu yang sebenarnya jadi inspirasi kita bahwa Bahkan Volley akhirnya jadi perang turnamen, kalau nggak salah turnamen perang geng gitu. Nah, akhirnya di sana kita baru mecah tuh tim musisi itu kita coba asosiasikan dengan si Hooligans, dan tim komedian akhirnya kita asosiasikan dengan si Geng Kampung pada saat itu. Sebenarnya kalau untuk dari yang Hooligans emang karena kita kemarin ngelihat dari personanya musician gitu ya, mostly musician gitu. Dan kita mau coba merecah dari beberapa culture musik ya. Salah satunya tuh ya dari Inggris gitu. Jadi kayak hooligan Inggris dengan fashionnya, dengan arahan visualnya. Akhirnya kita coba ngarahin musician tuh ke arah hooligan di Inggris ya. Dengan coat, gayanya cool, slick. Terus juga jersey-nya pun dengan menggunakan warna marun dan biru muda gitu, ala-ala West Ham United gitu. Jadi kayak emang kayaknya personanya tuh masuk banget gitu sama musician gitu ya. Yang cool tapi berandalan gitu ya. Sedangkan The Komika gitu, kita ngelihat mereka jelas mereka adalah komedian gitu. Dan sangat cocok banget gitu ketika kita masukin dengan personanya Geng Kampung gitu ya. Ini bukan karena apa-apa ya, tapi emang kita mau coba nabrakin dua grup yang berbeda gitu, antara Inggris hooligan yang cool gitu dengan fashionnya yang ala Inggris banget, terus tiba-tiba kita tabrakin dengan yang fashion ala Indonesia banget lah gitu, ala kampung-kampung di Indonesia gitu, geng-geng di gang-gang sempit dengan celana pendek. Fashionnya juga, outfitnya tabrakan ala kadarnya, terus juga sampai jersey-nya pun juga yang maksimalis gitu, warnanya yang warna-warna kontras yang emang seperti kita tahu kalau kita ngelihat tim-tim lokal kita tuh kalau bikin jersey lumayan maksimalis ya, dengan warna-warnanya juga yang mentereng gitu.
Vindesport punya brand baru sebenarnya namanya Vindesport. Jadi Vindesport dijadikan sebuah label brand khusus untuk sport. Tapi emang secara fungsional nggak fungsional, tapi emang lebih ke kita ngambil cut lebih ke fashionnya aja. Jadi apa ya, nyebutnya mungkin ke athleisure kali ya. Sebenarnya secara fungsi mungkin ini nggak bisa kepake untuk olahraga beneran gitu, tapi mood sama looknya itu sport banget. Nah makanya Vindesport kita buat labelnya, dan seri yang kemarin kita buat special launching buat Bahkan Volley 2 itu adalah Athletic Department. Jadi kita buat ada 2 jersey retro ala Athletic Department ini, ATDEP. Terus ada apa lagi ya? Kemarin tuh ada kaos kaki, ada headband, dan emang kita, oh sama satu lagi ada seragam training ala SMA ya, jadi kayak kit gitulah, training kit dari atas sampai bawah. Ya, theme songnya masih sama, masih perpanjangan dari yang Bahkan Volley pertama. Kita ambil genre hip hop. Kenapa hip hop? Waktu itu emang karena kita dengan key visual yang kita garap pun juga mewakili ya, kurang lebih jadi street gitu ya. Kita mau coba mengambil, ada graffiti gitu, ada collage, jadi memang sangat street fashion lah gitu. Akhirnya hip hop kita pilih jadi salah satu genre untuk temanya. Kalau kemarin tuh kebetulan recordingnya di tempatnya Kenny Gabriel. Jadi Kenny Gabriel kan juga sebenarnya part of Vindes juga Sucker lah gitu. Kemarin tuh ada masukan dari Batman untuk yang ngisi vokalnya siapa ya, Bat? Selain kalau kemarin kan Ebel gitu-gitu. Mungkin sekarang dari generasi yang sekarang ya, penyanyi sekarang gitu, rapper siapa. Keluarlah Bass Boy namanya. Akhirnya kontak-kontakan sama Kenny, si Bass Boy-nya juga. Dan ternyata kan Kenny juga udah kenal ya sama Bass Boy. Jadi secara apa namanya, produksinya itu sangat cepat. Benar-benar cepat banget. Mungkin cuman 10 menit ya proses untuk bikin lirik. Habis itu ke produksi setengah jam. Habis itu udah selesai. Jadi lagunya. Bass Boy. Pasti. Ikutin ke mobil. Ya, tapi siapa Nisha? Kalau semuanya lu udah ngapain mereka? Kalau ditanya kesulitannya di tahun ini atau di Bahkan Volley 2, sebenarnya sudah ada ketakutan dari awal tahun 2025 gitu. Kita coba ngobrol ke beberapa teman-teman yang memang bergerak di event gitu ya. Gimana sih sekarang respon atau daya beli market atau audiens terhadap sebuah event gitu. Memang ada penurunan, banyak penurunan, tapi akhirnya kita coba mitigasi dengan 3 poin framework lah waktu itu. Yang pertama yang dilihat adalah bagaimana secara economic perspektifnya seperti apa. Worst case dan base case-nya untuk perusahaan seperti apa. Terus yang kedua ada secara environment-nya. Environment itu kita bahkan ngebagi 2, ada POV internal dan competitor review-nya seperti apa. Gitu. Nah yang ketiga itu social research lah. Bagaimana respon dari sosial tuh yang bisa punya impact terhadap perusahaan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. 3 itu yang akhirnya jadi pertimbangan kita dan tetap memutuskan untuk bikin Bahkan Volley 2. Menurut gue dari biasanya ya, karena emang udah trennya dari Ramadan. After Ramadan itu biasanya emang campaign brand tuh nggak jalan. Itu pertama. Kedua, kenapa gue bilang in this economy? Karena balik lagi, nggak cuma Vindes doang, tapi the whole Indonesia itu merasakanlah dampaknya perekonomian Indonesia lagi kayak gimana. Nah, banyak budget brand itu di-cut, terus jadi apa namanya campaign yang nggak jalan, terus ada mungkin salah satu, ini gue nggak tahu ya bisa dimasukin apa enggak, salah satu efeknya lagi dengan politik yang brand-brand mungkin masih melihat lah gitu.
ini gimana nih politik sekarang kayak gitu-gitu. Ada beberapa isu yang mengarah ke situ sih gitu. Jadi menurut gue lumayan cukup struggle jualan Bahkan Volley. Itu pertama, no campaign, no budget, sama politik. Ya, kalau ngaruh jelas dari revenue yang kita terima tidak sebanyak Bahkan Volley pertama. Terus untuk cost-nya sendiri udah pasti lebih besar dari Bahkan Volley pertama juga karena lumayan banyak kenaikan harga dari vendor, dari venue, terus ada juga dari perpajakannya ya kan, perpajakan ya untuk event segala macamnya, terus perizinannya itu juga lumayan gede ya cost-nya sebenarnya. Kalau boleh cerita, Bahkan Volley 2 itu udah mulai di-blast sama tim sales itu tanggal 3 Maret, which 3 hari after kita udah mulai puasa. Nah di situ dari 3 Maret sampai H- seminggu gue masih jualan. Itu hampir 60 brand lebih yang udah di-approach dan hasilnya mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, ada 7 brand yang akhirnya masuk ke Bahkan Volley 2 dan itu melalui banyak penolakan, bahkan yang tadinya nolak akhirnya dicoba lagi sampai akhirnya ada salah satu brand di awal dia menolak untuk masuk di Bahkan Volley. Terus gue bilang, ayo dong mas, ya biasa, sales emang harus pintar negosiasi ya, balik lagi. Ayo dong mas, ini ada 20 talent, kita jelasin apa kelebihannya Bahkan Volley 2 ini, yang akhirnya alhamdulillahnya dia deal pertama kali buat di Bahkan Volley 2 juga. Gitu. Alhamdulillahnya di sini gua dan teman-teman yang lain tuh sangat-sangat fair. Ketika kita menyusun RAB, terutama gua, Revi, dan Septian itu sangat-sangat menjaga RAB yang udah dibikin sama tim. Gua dan Revi itu mencoba sangat fair ke mereka. Kita akan melakukan apa ya, ibaratnya lebih ketat dalam mengeluarkan uang dan lebih ketat lagi dalam menjaga RAB-nya. Itu pun juga gua sangat terbantu sama si Septian ya, dia lumayan kenceng banget buat ngejaga si RAB itu. Jadi kalau dibilang clash pasti ada, di setiap event kita itu pasti ada clash. Cuman gimana caranya gua, Revi mungkin atau teman-teman yang lain ngasih pengertian juga kalau di setiap event kita itu ketika kita mau ngeluarin duit kita harus melihat juga dari cash flow kita yang ada seperti apa. Coba lo konfirmasi aja ya. Iya, lo sambil konfirmasi aja. Bos awan. Harley Valen. Gue deg-degan. Aman, host of the day. Tapi ya paniknya ada, tapi ya enjoy aja kali ya. First time kan? Iya, first time. Lo ngapain nih, mantau aja nih, aman tapi kan? Mantau aja, aman terus dong. Terpercaya, gue Vindes terbaik. Tadi tuh, gue tuh di colongan waktu aja sama si Agnes, karena gue disuruh standby terus kan, tapi gue pengen lihat festival di depan. Gue juga pengen kesana, tapi gue takut panas banget. Tapi emang panas banget sih, dan sebentar ya, kayaknya kejauhan nih bawah matahari. Bener sih, emang lu kepanasan sih. Coba bentar deh nih. Coba muter dulu sebentar, muter. Kelihatan banget emang lo orang lapangan. Abis dari outdoor kan, bener kan? Iya sih. Lo harus pakai ini. Iya, tapi kan wajar dong, kerja di bawah matahari, matahari. Iya bener sih. Tapi ini enak sih. Iya kan? Wanginya tuh kayak wangi segar-segar citrus gitu. Vibes-nya kayak nongkrong di pinggir pantai. Iya, cocok. Betul. Tapi kayaknya terlalu cewek. Oh ya Ada ampun. di versi cowok. Bentar ya, bentar. Istri saya nyium lah, kok nempel bau cewek. Sebenarnya Nah, boleh gue punya ini yang biasa gue pakein ke laki gue. Coba nih lo cium. Baunya lebih laki kan? Nah ini lebih maskulin. Cocok buat gua. Iya kan, lo harus beli. Ini tuh vibes-nya kayak cowok-cowok yang rajin sholat. Oh
yang baik hati, suka menabung. Kayak tabungan gua, 5M. Tabungan lu? 6M, Bener. 6M. Tambah 1M. Tadi ngomong-ngomong 6M, ini mahal. Enggak mahal. Ini tuh ibarat lu jajan, nih. Ini yang cowoknya kan, ini yang ceweknya. Ibarat lu jajan kopi ini 7 hari, lu beli kopi, lu nabung, lu beli ini 1 parfum ini. Murah kan? Kalau lo lihat di e-commerce namanya Meru, M-E-R-U. UMR? Bukan, lu RM lah diulang bercandaan Aduh, gue. iya. Meru, Enak-enak M-E-R-U. Coba lo lihat deh. Enak. Tapi gue boleh nitip gak? Lu kan mau ke sana. Ini kalau ketemu temen-temen gue Ajay, Farid, Mamet, dia tuh kerjanya di bawah matahari. Iya. Gue bukain bajunya dulu kali ya, gue semprotin. Iya, takutnya tuh si Vivi Dedes tuh kayak gitu. Bisa aja. Yaudah, gue ke festival dulu ya. Good luck ya. Kalau ketemu teman-teman lo, gue semprotin dari atas sampai das. bawah. Good luck kawan, Dah, bye. semangat. Yo. Ya di tengah banyak kendala, banyak challenge, tapi pada akhirnya gue bisa bilang most of people di Vindes ya senang dengan outputnya gitu, senang dengan eventnya. Dengan banyaknya challenge di Q1 dan Q2 ini, menurut kami di Q3 dan Q4 tuh kami sudah tahu, oh berarti lebih harus hati-hati ya, oh berarti lebih jangan terlalu explore, ya udah yang pasti-pasti aja, karena ya tadi kami juga sebagai media pelan-pelan juga membaca situasinya gimana caranya biar aman lah di tahun ini gitu. Gue seneng banget sih, seneng banget. Gue berapa kali bilang mungkin ke Mamet gitu, ke Laksa, ke Mas Awan, ke Mas Fajar gitu, Mas Septian, Mas Fikri. Gue yakin concurrent views-nya si Bahkan Volley yang sekarang nih yang kedua. Gue menyebut angka bahkan, gue yakin bisa 350.000 gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin gue dapet info dari Idang tuh sekitar 360 apa 70 gitu. Jadi gue merasa kayak terharu dan bangga juga bisa sampai segitu. Apalagi kita kan sudah kurang lebih mungkin 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya kita nggak bikin Vindes Sport lagi gitu. Ya secara output Bahkan Volley 2 gue pribadi puas banget. Dimana semua konten yang mau kita deliver buat di acara itu, Musicians lawan Komika, itu terdeliver dengan baik. Terus kalaupun ada kendala teknis ya itu lebih ke internal aja, penonton nggak perlu tahu. Jadi sebisa mungkin kita ngasih tayangan yang berkualitas baik dari segi visual, audio, sampai ke konten. Kayak gitu. Ketika entrance itu salah satu yang gue suka, kenapa? Karena itu gue merasa seperti pembedanya lah dan lebih berasa grandenya dari sebuah show-nya itu tersebut. Terus kedua, dari sini yang pas The Actors keluar muncul. Itu gue cukup suka ya, dari lightingnya segala macam. Akhirnya kita main fokusnya di The Actor aja. Terus juga ada beberapa shot yang kita ngambil dari Angel. Dari angle yang POV yang jadi dari bagian the musisinya ketika ngelihat ke The Actors-nya. Itu menurut gue cukup menarik ya. Karena kalau emang misalkan kita dari profit dari kamera yang seperti udah ada di pose masing-masing, itu kan nggak mungkin tuh, bisa aja sebenarnya kita nge-cover, oh ngambil angle dari sini aja. Ya menurut gua nggak dapet feel-nya aja gitu. Ini gila banget sih, gila banget pertandingan. Apalagi kalau ya pasti ini jadi momen banget ya, momen yang paling diinget baru di poin kedua tuh. Itu rally panjang banget kan. Si Nyoman Paul smash, terus Oki Rengga smash, pada akhirnya kan poin dari Oslo ya. Unpredictable. Bener-bener dari latihan nggak kelihatan mereka akan main sebagus itu. Bahkan salah satu tim gue sempat ngelihat pas latihan, aduh ini kayaknya bisa kebantai nih atau mainnya nggak jalan nih kayaknya bolanya. Tapi ternyata pas di game atau hari pertandingan itu benar-benar mereka main seperti atlet voli profesional
bolanya jalan, bahkan banyak spike atau smash yang bisa ditahan, terus balik lagi, di smash lagi, balik lagi, dan emang buat yang nonton baik itu langsung di stadion ataupun di rumah juga menikmati pertandingannya sih. Pada saat bola mengalir dan permainan dimulai, mereka hilang dari segala gimmick. Tapi once bolanya out, mereka baru keluarin entertainment-nya. Itu yang sebenarnya kami mau dan kami buat, dan semangatnya atau spirit Findesport itu ada di situ. Bahwa permainannya ya itu adalah tontonan hiburan gitu. Selebihnya itu hanya toppingnya aja. Happy lah, maksudnya aku tahu bahwa aku juga diajakin di approach ketika ini ya, ketika sahur. Jadi ya udahlah, aku juga sebenarnya sama Findes juga. Findesport itu tidak pernah main-main dalam menjalankan eventnya. Jadi ya happy, bahagia terlibat di Findesport kali ini. Jujur ya, sebenarnya ketika pertama kali gue dapet informasi kalau misalkan gue bakal diajak atau enggak jadi bagian dari The Musician, sebenarnya ini jujur aja ya, gue yang ngejar-ngejar sebenarnya. Karena ketika dikasih tahu sama tim Findes, karena waktu itu lagi ada acara di sini, terus dapat bocoran kalau Findes mau bikin volley. Nah waktu itu gue lah yang menyerahkan diri dan membawa badan gue di sini bilang kalau misalkan Om Desa, gue bilang gue ikutan deh, kata gue sebagai bagian dari musisi, kata gue tuh. Bener lu, emang lu bisa volley? Udah lihat nanti aja. Sebenarnya mah kalau dibilang punya basic ya nggak jago-jago amat, nggak ada malahan gitu. Tapi punya rasa percaya diri aja gitu. Dan sebenarnya terlepas dari itu semua, gue pengen punya experience dalam hidup gue gitu. Dan ngelihat beberapa kali event yang dibuat Findes itu seru, menantang gitu. Jadi itu yang membuat gue tertarik untuk bisa jadi bagian dari The Musician gitu sih. Momen tidak terduga itu adalah ketika pertama kali Pak Duta serve untuk musisi, kita kan receive kan, maksudnya kita nerima. Itu rally panjang pertama yang bahkan volley dimulai dengan pertandingan seseru itu. Itu tuh aku juga tidak terduga, teman-teman pada fokus, bolanya balik, main bisa 3, bisa passing, angkat, smash. Itu sih tidak terduga ya. Tapi yang paling tidak terduga adalah poin terakhir untuk musisi. Di depanku tuh Oslo Ibrahim. Jadi aku udah, ya Allah, depanku Oslo lagi. Aku menyesal tidak minum susu waktu kecil. Banyak lah, banyak banget. Kalau gue pribadi satu, yang tadinya gue udah belajar spike, gue udah belajar loncat, tiba-tiba gue ditunjuk langsung harus jadi setter. Jadi harus jadi tosser yang dimana gue nggak punya basic sama sekali gitu. Terus yang kedua lucunya itu ketika kita harus latihan saat itu, tapi tiba-tiba yang datang cuma 4 orang. Dan kita benar-benar digecek hari itu, sumpah. Gue kalau bisa marah-marah saat itu karena satu, gue jadi setter. Terus di saat itu bener-bener gue digecek 10 kali dari kanan, 10 kali dari kiri, depan. Terus dari spike 3 meter, harus nahan pukulan dan yang lainnya. Jadi banyak momen-momen yang menurut gue seru, tapi tidak menyesal akhirnya. Karena itu ngebuah hasil saat ketika gue tampil saat itu gitu sih. Yang aku paling berkesan adalah bagaimana tim Findes mempersiapkan semuanya dengan baik. Aku sih jadi merasa kita sebagai performer, sebagai pemain itu tidak banyak diganggu dengan hal-hal yang sifatnya tidak proper gitu. Jadi kita sebagai pemain datang untuk main semuanya disiapin. Jadi aku happy banget sama tim-tim Findes, keren banget. Gue seneng banget akhirnya kita comeback trending di X ya, sekarang sebetulnya bukan Twitter. Karena itu momen kayak gitu terakhir itu waktu kita bahkan volley 1 gitu. Jadi udah hampir 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin gue lihat kita trending banget, gue seneng banget akhirnya kita comeback trending di X gitu ya sekarang namanya gitu. Terus kemarin juga sempat trending nomor 1 juga di YouTube, jadi sangat-sangat senang gitu. Di TikTok juga viewersnya ada yang mencapai 11 juta views, di Instagram juga rame banget, followers kita growth-nya langsung tinggi gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang membuat tim digital sangat senang sih.
ini jadi salah satu growth terbesar di sosial medianya Findes, yang dimana kurang lebih dari 1 tahun kita berhasil achieve milestone di 2 titik. Jadi itu ada titik pertama 100.000, dan akhirnya dalam setahun tuh kita bisa achieve di 200.000 followers. Salah satunya adalah impact dari Findes Sport kemarin. Terus cara organic conversation-nya di sentimen publiknya juga sangat bagus. Banyak account-account yang bahkan kita nggak tahu gitu ya, mereka willing untuk membantu mempromosikan post event dari Bahkan Volley 2. Aspek penting pastinya persiapan ya. Yang pastinya karena teman-teman soccer juga yang keren, yang kita setiap minggunya juga ngadain weekly update progress. Nah, itu yang membuat si Bahkan Volley ini berhasil lah intinya. Yang pasti dari mulai pre-promo terus sampai ke hari H itu kita dieksekusi dengan baik semua tim soccer Findes. Promo kita juga organik antara komika lawan musisi, terus VT ketika latihan, bahkan sampai ke VT profile. Terus di hari pertandingannya juga secara entrance mereka masuk, kita bikin gimmick yang berbeda dari tahun kemarin. Sampai entrance ke lapangan, permainan di lapangannya overall senang banget dengan output yang di-deliver. Bahkan Volley 2 bisa, buat saya sendiri, bisa melebihi ekspektasi yang kami harapkan. Komika versus prediksi. Bukan soal mungkin nggak mungkin sih. Tapi nggak tahu ini karakternya Findes kali ya. Semakin kalian gak minta biasanya semakin dibuat. Tapi semakin banyak permintaan biasanya malah kayaknya enggak deh. Gitu. Itu tuh menurut gue ya ide yang bagus gitu, dan kami juga udah mikir ke sana. Kalau ada duitnya gue mau aja. Sikat. Aku siap. Komika siap. Kalau harus melawan prediksi, komika siap. Prediksi siap nggak tuh? Ayo Pak Haji. Gas dong. Gas, komika, prediksi. Walaupun sebenarnya menang siapa ya? Tonton aja nanti kalau kita bikin ya. Wih, gila. Keren. Kapan masangnya, bro? Coba. Pastinya BOD kantor gue, yaitu ada Mas Vincent, Mas Desta, Mbak Vivi, Mas Awan, Mas Laksa, sudah memberikan kesempatan buat gue untuk bisa terus berkembang, bisa terus jadi lebih baik. Pastinya Soccer, gue nggak bisa menyebutkan satu persatu Soccer yang sekarang udah banyak banget ini. Intinya gue terima kasih banget buat Soccer yang sudah percaya dengan gue, sudah support gue selama persiapan Bahkan Volley sampai di Bahkan Volley 2 kemarin. Terlalu banyak lah yang pengen gue ucapkan terima kasih, tapi kayaknya terlalu panjang banget ya. Jadi intinya gue terima kasih buat semua pihak yang memang mendukung gue dan mendukung event ini. Gue most improve player atau person di produksi itu gue Agnes. Dia dari tadinya magang gitu, terus jadi karyawan tetap atau jadi soccer. Terus gue challenge di Bahkan Volley 2 untuk megang talent. Jadi buat semuanya yang nonton, ini talent-talent ini yang assembly itu Agnes sendiri. Dia banyak komunikasi sama gue, Mas ini nggak bisa, ini gimana ya ngomongnya. Ya gue tetap nge-encourage dia, nyemangatin dia untuk lo bisa kok. Karena tantangannya itu di awal yang gue bilang. Ini tidak nge-calling grup, nge-calling the prediksi. Itu cuma nge-calling manajernya prediksi, udah tinggal dikumpulin tuh. Nah ini nge-calling stand up komedi, itu walaupun ke Mas Ajis 2000, tapi kan untuk menghubunginya Rigen, Jegel, Fremont tuh masing-masing itu dilakukan oleh Agnes. Begitu pula dengan musisi, tantangannya lebih berat lagi. Masing-masing manajernya Duta, Ariel, sampai ke Nyoman Paul itu dia hubungi sendiri. Cuman kalau memang harus pilih mungkin design lead-nya sih sebenarnya itu di Nabila.
Nabila bukan dari hard skill desainnya sih menurut gue. Soft skillnya yang dia hajar terus sebenarnya gitu. Karena belakangan kan gue juga sempat away dulu dari project, akhirnya baru masuk lagi project gitu. Gue ngelihat ini catatan-catatan buat gue yang gue perlu baca, terus dia ikut meeting, dia akhirnya bisa present dan lain-lain, itu yang menurut gue sangat improve sih sebenarnya. Gue berterima kasih, dua tim itu mungkin beda-beda ya. Kalau Lele lebih, dia bantuin gue cari sponsor, detailing, kalau Dimas secara teknis. Jadi punya kelebihan masing-masing lah menurut gue dan saling melengkapi sih. Kalau dari gue sendiri, gue Ojan sih. Ajay sebagai PO gitu, dia bisa dibilang improve yang paling luar biasa dan sangat cocok menyandang gelar MIP di Bahkan Volley 2 kali ini. Yang pasti untuk pertama gue mau berterima kasih banyak untuk semua orang yang sudah menonton dan datang ke Findes. Terus juga respect untuk para abang-abang komika gue, karena mereka juga ternyata berusaha keras untuk ingin menampilkan permainan yang cantik. Dan yang pastinya untuk Findes, terima kasih banyak karena sudah menjadi wadah untuk para musisi, kumpulnya para musisi. Dan terima kasih sudah memberikan tontonan yang luar biasa. Terima kasih sudah mengkonsepkan konsep yang luar biasa menurut gue. Jadi terima kasih banyak, dan untuk Saker juga terima kasih banyak karena pasti kalian juga menjadi bagian dari Findes. So terima kasih banyak. Doakan kami para musisi semoga nanti bisa membawa wangi nama para musisi melawan The Actors. Congrats untuk musisi, untuk teman-teman komika. Thank you juga sudah berjuang bersama, serius latihan bersama, melewati pertandingan ini. Apapun hasilnya, aku selalu bangga dan bahagia bisa melakukan sesuatu bersama kalian. Untuk Findes, Bahkan Volley 2 itu top, semua elemen bagus gitu. Jadi pertahankan dan aku percaya sih Findes akan melakukan lebih baik dan yang terbaik di antara yang pernah ada. Jadi I love you Findes. Bahkan Volley 2! Yes! Wah. Alhamdulillah ya Allah. Oke guys, thank you. Buat gue yang jarang berolahraga, tapi gue menyadari bahwa keringat itu baik. Findes Sport buat gue adalah sudore es bonum. Buat gue Findes Sport adalah taman bermain. Vincent Desta olahraga. Yoi. Keren, Om Fikri. Buat gua Findes Sport salah satu backbone-nya Findes Media. Buat gue, pundi uangnya Findes lagi. Findes Sport punya tempat sendiri di hati gue sih aja. Findes Sport buat gue bisa jadi legacy aja sih untuk sportainment di Indonesia. Bisa dibilang ya, Findes salah satu kendaraan untuk menjadi besar adalah Findes Sport. Banyak orang yang akhirnya mengenal Findes itu dengan acara sportnya. Banyak orang mengenal Findes tuh karena bentuk live streamnya dan treatmentnya gitu. Jadi menurut gue kayaknya Findes Sport tuh menjadi bagian besar dari perjalanan Findes. Arti Findes Sport tuh ya ini event utama kita lah. Findes Sport itu adalah kekeluargaan, kebahagiaan, dan kebanggaan pastinya buat saker-saker yang ada di kantor. Findes Sport menurut gue adalah personal touch. Gitu. It's about how we treat the people yang terlibat di dalamnya gitu. Mulai dari talent, mulai dari krunya, mulai dari volunteernya. Satu kata yang bisa disimpulkan adalah yaitu Findes Sport tuh tentang people gitu.